Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Bayu Sukma Anggara MPDI selaku dosen pengampu mata kuliah Perencanaan dan Metode Pembelajaran PAI. Nama saya Muhkarim dengan nomor NIM 22811311137 dari kelas A23. Pada tugas kali ini saya akan menjelaskan materi tentang perencanaan proses, bahan, sumber, dan media pembelajaran. Baiklah, pada mata kuliah perencanaan proses pembelajaran dan media pembelajaran kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang materi perencanaan proses, bahan, sumber, dan media pembelajaran. Yang pertama yaitu perencanaan proses pembelajaran. Perencanaan proses pembelajaran adalah suatu tahapan yang sangat penting dalam mengembangkan suatu program pembelajaran yang efektif dan efisien. Rencana ini dilakukan sebelum kegiatan belajar mengajar dilaksanakan dan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Rencana proses pembelajaran meliputi kegiatan mengenali tujuan pengajaran, melakukan analisis pembelajaran, mengenali tingkah laku dan ciri-ciri siswa, merumuskan tujuan performasi, mengembangkan butir-butir tes acuan patokan, mengembangkan siasat pengajaran, dan mengembangkan dan memilih materi pengajaran, kemudian merancang dan melaksanakan penilaian formatif dan merevisi pembelajaran supaya hasil dari pembelajaran yang telah dilaksanakan dapat sesuai dengan konsep yang telah ditentukan. Yang selanjutnya yaitu rencana proses pembelajaran juga mempertimbangkan beberapa hal seperti yang pertama, memahami kurikulum dan standar kompetensi yang harus dicapai, mengidentifikasi karakteristik siswa seperti umur, intelijensi, latar belakang pendidikan, budaya, dan lingkungan. Kemudian yang kedua, memilih metode pengajaran yang sesuai dengan materi dan tujuan yang ingin dicapai. Kemudian mengembangkan alat pengukur keberhasilan seperti tes, pengamatan, penugasan, atau checklist perilaku siswa. Kemudian yang terakhir, mengembangkan siasat pengajaran yang efektif dan efisien. Yang selanjutnya, bahan sumber. Bahan sumber adalah segala sesuatu yang dapat dilihat dan diraba oleh indera yang berfungsi sebagai pengantar atau sarana atau alat untuk proses komunikasi. Bahan sumber dapat berupa manusia, materi, atau kejadian yang membangun kondisi yang membuat siswa mampu memperoleh pengetahuan, keterampilan, atau sifat. Bahan sumber mencakup perangkat keras atau hardware, kemudian perangkat lunak atau software yang berfungsi sebagai alat belajar atau alat bantu belajar dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran di sekolah. Bahan sumber berfungsi sebagai perantara untuk menghubungkan siswa dengan informasi, pengetahuan, dan keterampilan yang ingin dipelajari. Bahan sumber dapat membantu siswa dalam memahami konsep-konsep yang kompleks, membangun kemampuan berpikir kritis, dan meningkatkan kemampuan berbahasa. Bahan sumber juga dapat membantu guru dalam mengajar seperti dengan menggunakan media pembelajaran yang dapat membantu siswa dan memahami materi pembelajaran yang lebih efektif dan efisien. Bahan sumber dapat dikategorikan menjadi beberapa jenis seperti tempat atau lingkungan alam sekitar, tempat di mana siswa dapat melakukan belajar atau proses perubahan tingkah laku seperti perpustakaan, pasar, museum, sungai, gunung, tempat pembuangan sampah, kolam ikan, dan sebagainya.
Kemudian benda, segala benda yang memungkinkan terjadinya perubahan tingkah laku siswa seperti situs, candi, benda peninggalan lainnya. Kemudian orang, siapa saja yang memiliki keahlian tertentu di mana siswa dapat belajar sesuatu seperti guru, polisi, arsitek, ataupun dokter sekalian. Kemudian buku, segala macam buku yang dapat dibaca secara mandiri oleh siswa seperti buku pelajaran, buku teks, kamus, dan sebagainya. Kemudian yang terakhir peristiwa dan fakta. Peristiwa dan fakta yang sedang terjadi seperti peristiwa kerusuhan, peristiwa bencana, dan peristiwa lainnya yang guru dapat menjadikan peristiwa atau fakta tersebut sebagai media pembelajaran. Kemudian bahan sumber juga dapat dikategorikan berdasarkan fungsi dan tujuan, seperti yang pertama sumber belajar yang berfungsi sebagai penyimpanan informasi seperti buku teks, buku bacaan, majalah, dan lain sebagainya. Sumber belajar yang berfungsi sebagai penyajian informasi seperti film atau gambar. Sumber belajar juga berfungsi sebagai pengembang kemampuan siswa untuk lebih berpikir dan berdiskusi secara luas. Yang selanjutnya yaitu media pembelajaran. Media pembelajaran adalah sarana atau alat yang digunakan guru dalam menyampaikan materi pembelajaran kepada siswa agar proses pembelajaran dapat mencapai tujuan yang diinginkan, yaitu efektif, efisien, dan berdaya tarik. Media pembelajaran memiliki beberapa makna, yaitu yang pertama, media pembelajaran memiliki pengertian fisik yang dikenal dengan istilah hardware atau perangkat keras, yaitu sesuatu benda yang dapat dilihat, didengar, atau diraba dengan panca indera. Yang kedua, media pembelajaran memiliki pengertian non-fisik yang dikenal dengan istilah software atau perangkat lunak, yaitu kandungan pesan yang terdapat dalam perangkat keras yang merupakan isi yang ingin disampaikan kepada siswa. Kemudian yang ketiga, media pembelajaran memiliki pengertian alat bantu dan proses belajar baik di dalam maupun di luar kelas. Yang keempat, media pembelajaran digunakan dalam rangka komunikasi dan interaksi guru dalam proses pembelajaran. Media pembelajaran dapat digunakan secara individual atau secara bersama-sama. Fungsi dan manfaat media pembelajaran sangat penting dalam proses pembelajaran. Media pembelajaran dapat membangkitkan keinginan dan minat yang baru, membangkitkan motivasi dan rangsangan kegiatan belajar, serta membawa pengaruh psikologis terhadap siswa. Media pembelajaran juga dapat meningkatkan dan mengarahkan perhatian siswa sehingga dapat menimbulkan motivasi belajar, interaksi yang lebih langsung antara siswa dan lingkungannya, dan kemudian siswa untuk belajar mandiri sesuai dengan kemampuan dan minatnya masing-masing. Karakteristik media pembelajaran menurut Gerlach dan Eli sebagaimana dikutip Arsyad tahun 2000 mengemukakan 3 ciri media yang merupakan petunjuk mengapa media digunakan dan apa-apa saja yang dapat dilakukan oleh media yang mungkin guru tidak mampu atau kurang efisien melakukannya. Ketiga ciri media pembelajaran tersebut adalah yang pertama, ciri fiksatif yang menggambarkan kemampuan media merekam, menyimpan, melestarikan, dan berkonstruksi suatu peristiwa atau objek. Yang kedua, ciri manipulatif yang transformasi suatu kejadian atau objek yang dimungkinkan karena media memiliki ciri manipulatif. Yang ketiga, ciri produktif yang menggambarkan kemampuan media untuk memproduksi kembali suatu peristiwa atau objek yang telah direkam atau disimpan. Media pembelajaran juga penting dalam sistem pembelajaran, yaitu guru harus memahami apa saja jenis-jenis pembelajaran dan klasifikasi media pembelajaran yang tepat dan diperlukan dalam pembelajaran.
Jenis media yang dimanfaatkan dalam proses pembelajaran cukup beragam, yaitu mulai dari media yang sederhana sampai media yang cukup rumit dan canggih. Penggunaan media pembelajaran haruslah selaras dengan upaya untuk mencapai tujuan pembelajaran. Guru harus mempertimbangkan beberapa hal seperti yang pertama, selaras dengan tujuan pembelajaran yang telah ditentukan. Yang kedua, aspek materi yang sesuai dengan media yang digunakan. Yang ketiga, kondisi siswa seperti umur, intelijensi, latar belakang, pendidikan, budaya, dan lingkungan. Yang keempat, ketersediaan media sekolah atau memungkinkan bagi guru mendesain sendiri media. Yang kelima, biaya yang akan dikeluarkan dan manfaat media harus seimbang dengan hasil yang akan dicapai. Media pembelajaran adalah sarana atau alat yang digunakan guru dalam menyampaikan materi pelajaran kepada siswa agar proses pembelajaran dapat mencapai tujuan yang efektif, efisien, dan berdaya tarik. Media pembelajaran memiliki beberapa makna, yaitu fisik, non-fisik, alat bantu, komunikasi, dan interaksi, dan dapat digunakan secara individual atau massal. Fungsi dan manfaat media pembelajaran sangat penting dalam proses pembelajaran, serta karakteristik dan klasifikasi media pembelajaran harus dipertimbangkan dan dalam penggunaannya. Sebagai kesimpulan, perencanaan pengajaran memainkan perencanaan penting dalam memandu guru untuk melaksanakan tugasnya sebagai pendidik dalam melayani kebutuhan belajar siswanya. Perencanaan pengajaran juga dimaksudkan sebagai usaha pendidik dalam melayani kebutuhan belajar siswa dan sebagai langkah awal dalam sebuah proses sebelum pembelajaran berlangsung. Perencanaan pengajaran sebelum melakukan pembelajaran di kelas sangat penting dilakukan. Kegiatan pokok desain perencanaan pengajaran meliputi menentukan hasil belajar dalam arti prestasi siswa bisa diamati dan bisa diukur, mengidentifikasi karakteristik siswa, memilih dan menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar bagi siswa, menentukan media untuk kegiatan tersebut, menentukan situasi dan kondisi dengan cara mengamati siswa yang telah dianggap cukup, memilih metode yang tepat untuk menilai kemampuan siswa, untuk mendemonstrasikan tingkah laku yang tepat, mengadakan perbaikan-perbaikan yang diperlukan dalam kegiatan belajar mengajar bila ternyata respon siswa tidak sesuai dengan hasil yang telah ditentukan. Hal ini perlu dilaksanakan agar kegiatan pembelajaran dapat berjalan maksimal dan dapat sesuai dengan keinginan yang telah ditentukan dalam perencanaan proses pembelajaran. Demikianlah pembahasan tentang penjelasan materi, perencanaan proses, sumber bahan, dan media pembelajaran. Saya undur diri, mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.